Kalau seorang syarifah menikah bukan dengan Habib itu dilarang. Apalagi dalam madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan haram. Tidak ada berboleh. Kenapa? Karena ada namanya kafa'ah. Kafa'ah itu harus sekufu. Sekufu itu artinya apa? Harus sejajar. Kalau orang kaya saja maunya sama orang kaya gitu. Orang yang soleh maunya sama orang yang soleha. Ini kita tidak bicara masalah itu, kita bicara lebih dari di atas daripada itu. Apa masalah nasab? Jadi kalau seorang syarifah, seorang perempuan syarifah menikah dengan laki-laki selain Habib, itu nasabnya akan terputus. Kata para ulama sudah ini cukup menjadi dalil bahwasannya seorang syarifah harus menikah dengan Sayyid, Habib atau Aib. Kenapa? Karena kalau seorang syarifah menikah bukan dengan Habib, maka dia memutus nasab anaknya. Kalau ditanya, ada orang tanya kepada saya, siapa ibu yang paling jahat di dunia ini? Yaitu seorang ibu yang paling jahat adalah seorang syarifah yang menikah bukan dengan Habib. Karena dia memutus nasab daripada anaknya. Pada hari kiamat, itu anak tidak akan diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cucunya. Ini ibu yang paling kurang ajar. Kenapa? Karena dia memutus nasabnya. Anak tidak punya salah apa-apa. Gara-gara kesalahan ibundanya, akhirnya nasab si anak terputus, tidak diakui pada hari kiamat sebagai cucunya Nabi. Lalu mau cari yang seperti apa lagi? Kalau seandainya, naudzubillah min dzalik, sekarang ini banyak kejadian seorang perempuan hamil di luar nikah, akhirnya anaknya ditelantarkan, dibuang. Kemudian si anak berjaya, si anak kemudian hebat, selesai sudah. Kalau seandainya dia terhinakan pada saat itu aja di dunia. Tapi kalau seorang anak yang dari seorang syarifah kemudian menikah bukan dengan Habib, itu malunya bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhirat dia tidak diakui oleh daripada Nabi Muhammad SAW sebagai cucunya. Dan Anda yang, karena kemarin banyak, bukan banyak, beberapa lah bertanya, yang akhwal, maaf sekali lagi, yang bukan dari golongan sada, habaib, ada syarifah yang dekat, yang senang kepada Anda sebagai, kalau Anda mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, Anda ajarkan beliau untuk menikah dengan Sayyid, Habib atau Aib. Itu bentuk cinta Anda kepada Nabi. Jangan lihat si perempuan itu. Kalau Anda cinta kepada Nabi, Anda menjaga keluarga Nabi. Karena Nabi sudah mengingatkan, Nabi tidak minta apa-apa kepada kita sebagai umatnya, illa mawaddata fi kurba, kecuali kecintaan kita kepada kurba, kepada keluarganya Nabi. Jadi kalau kita melihat seorang syarifah yang senang kepada selain Sayyid, Anda luruskan, senangnya kepada Anda yang awal, Anda luruskan. Anda minta kepada habaib sekitar yang disegani untuk mengingatkan perempuan tersebut. Bukan malah karena Anda sayang, dicintai, itu Anda bukan sayang, tapi Anda menyakiti hati Nabi. Karena Anda memutuskan daripada nasabnya Nabi. Kemudian bagaimana kalau seandainya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang bukan dari kalangan syarifah? Pertama, kalau secara hukum boleh, karena nasabnya akan tetap bersambung kepada Nabi, karena nasab itu ikut ke ayah. Nasab itu ikut kepada laki-laki. Tapi di sini perlu Al-Bagir ingatkan, kalau yang laki-laki yang sayyid tidak menikah dengan syarifah, yang syarifah menikah dengan siapa? Apalagi pada saat ini Al-Bagir dengar 1 sudah banding 7. Bahkan Al-Bagir dengar sudah banding 11 sampai ada yang mengatakan 13. Nah sekarang pertanyaannya, intinya, kalau sudah laki-laki anggap berbanding sampai sekian itu, kemudian yang Habib menikahnya bukan dengan syarifah, yang syarifah nikah dengan siapa? Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai para sayyid, habaib, kalau Anda tidak menikah dengan syarifah, takutnya Anda akan menjadi sebab menunjukkan satu dosa kepada syarifah. Ini yang ditakutkan. Sehingga syarifah menikah dengan akhwal, maka ditakutkan Habib yang menikah dengan akhwal, ditakutkan, naudzubillah min dzalik, mendapatkan dosa karena dia tidak menikah dengan syarifah. Kemudian ini juga nasihat secara umum, karena beberapa kita dengarkan yang sebagai syarifah, khususnya para orang tua yang memiliki anak perempuan syarifah, jangan mempersulit anak perempuannya untuk menikah. Harus dengan yang kaya, yang punya titel, punya ijazah, sehingga akhirnya anaknya nggak nikah-nikah sampai tua. Ini ada. Kalau Anda ingin memilah dan memilih, bagus, tidak masalah. Tapi jangan sampai menjadi sebab perempuan kita ini, anak kita ini sampai lama nikahnya. Jelas ya? Nah, pokoknya kalau agamanya baik itu Habib, walaupun miskin, pekerjaan belum punya, tapi dia punya semangat, bismillah. Karena Nabi ingatkan, pilih agamanya, maka aku akan jadi orang beruntung. Wallahu a'lam.